100 tahun terakhir, pada abad 20, populasi global tumbuh lebih dari 4 kali lipat. Setiap tahun, terdapat 140 juta kelahiran, serta 58 juta meninggal dunia. Yang membedakan ialah jumlah manusia yang bertambah ke dalam populasi dunia, di mana dalam satu tahunnya mencapai 82 juta. Saat ini, terdapat 7,61 miliar populasi manusia di bumi, menurut catatan Biro Sensus Amerika Serikat atau biasa disebut United States Census Bureau. Dan diperkirakan pada akhir abad 21 atau pada tahun 2100 mendatang akan mencapai lebih dari 11 miliar jiwa. Bersama dengan meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan akan pangan dunia menjadi terus meningkat terutama pada kebutuhan bahan pokok seperti beras. Menurut sumber statistika.com, konsumsi beras dunia dari tahun 2008 sampai tahun 2020 terus mengalami peningkatan. Dari yang awalnya 437,279 juta ton menjadi 493,126 juta ton. Di Indonesia sendiri, terdapat aneka bahan pokok untuk dikonsumsi. Bahan pokok paling utama di Indonesia adalah beras, yang kemudian diolah menjadi nasi untuk dikonsumsi. Mengapa demikian? Banyak yang mengatakan, sebanyak apapun kalian makan, akan tetapi jika kalian belum makan nasi, belum bisa dikatakan kalian sudah makan. Karena hal tersebut, tentunya produksi beras perlu ditingkatkan untuk mencukupi kebutuhan konsumsi beras di Indonesia. Selama ini, produksi beras di Indonesia masih menggunakan cara tradisional, seperti halnya dalam proses penjemuran gabah. Mereka masih memanfaatkan panas sinar matahari yang hanya datang di siang hari. Tidak hanya itu, menjemur gabah di tempat terbuka berkemungkinan gabah akan dimakan hewan-hewan di sekitar. Dan ketika turun hujan, mereka harus segera bergegas untuk menutupi gabah mereka supaya tidak terkena hujan. Memang, ada beberapa mesin pengering yang sudah dikembangkan di Indonesia. Antara lain, yang pertama ada mesin pengering yang diproduksi oleh Raja Pengering. Akan tetapi, dalam proses pengeringannya masih menggunakan proses pembakaran yang berakibatkan meningkatnya karbon dioksida di muka bumi. Yang kedua ada mesin pengering yang diproduksi oleh PT Kubota. Akan tetapi, mesin ini juga masih menggunakan bahan bakar fosil untuk menyalakan diesel sebagai sumber energi listrik. Dan, jika dilihat dari harganya, untuk merealisasikan produk kami hanya memerlukan dana sebesar Rp12.500.000. Sedangkan untuk membeli alat pengering lainnya membutuhkan biaya yang lebih mahal. Oleh karena itu, kami memberikan solusi berupa gagasan yang kami beri nama Rumah Ribah, rumah cerdas pengering gabah berbasis Internet of Things. Apa sih rumah ribah itu? Rumah ribah adalah sebuah gagasan pengering gabah ramah lingkungan yang hemat energi dan bisa dimonitoring melalui smartphone pengguna. Rumah ribah memiliki 3 komponen penyusun utama, antara lain: yang pertama, panel surya, sebagai konveksi energi matahari menjadi energi listrik. Yang kedua, electric peltier, sebagai energi panas pengering gabah. Dan ketiga, aplikasi monitoring suhu ruang yang nantinya digunakan sebagai monitoring kontrol dari sistem menggunakan smartphone pengguna. Lantas, bagaimana ya cara kerja dari sistem rumah ribah? Rumah ribah memanfaatkan energi matahari yang dikonveksi oleh panel surya menjadi energi listrik, yang kemudian disimpan di dalam aki. Lalu, energi listrik tersebut akan dimanfaatkan untuk memberikan sumber tegangan pada kotak panel subkontrol dan juga komponen elektrik peltier. Elektrik peltier menghasilkan 2 elemen, yaitu elemen pemanas dan elemen pendingin, dengan beda suhu mencapai 70 derajat pada salah satu sisinya. Elemen pendingin bisa dialirkan menuju rumah pengguna sebagai pendingin ruangan. Sedangkan elemen pemanas akan dialirkan untuk proses pengeringan gabah. Dalam prosesnya, pengguna bisa memonitoring suhu dan juga kelembapan pada ruang rumah ribah.
sehingga mempermudah pengguna dalam memantau suhu dan juga kelembapan rumah riba kapanpun dan di mana saja. Begitu besar harapan kami mengenai manfaat gagasan ini. Kami berharap gagasan ini nantinya dapat direalisasikan dan dapat diproduksi secara massal dengan bekerjasama pada perusahaan-perusahaan terkait, serta agar bisa dimanfaatkan para petani Indonesia untuk meningkatkan kualitas gabah dan juga harga jual gabah. Tidak hanya itu, kami juga berharap dapat meningkatkan proses percepatan pengeringan gabah sehingga kebutuhan bahan pokok beras nasional dapat terpenuhi dan menjadikan Indonesia sebagai eksportir beras nomor 1 sedunia.